Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Bu Weni di Halo Sosiologi. Pada hari ini kita akan belajar tentang sosialisasi. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, pada video sebelumnya Bu Weni sudah membahas mengenai nilai dan norma sosial. Nah, mungkin masih ingat apa itu nilai sosial? Nilai sosial adalah suatu sikap, pandangan, perilaku yang dianggap baik, dianggap benar, dianggap pantas, yang diinginkan, dihargai, dan dicita-citakan oleh semua orang. Contoh dari nilai sosial, misalnya kalau kita melihat ada anak yang jujur, anak yang rajin, anak yang ramah, tentu kita akan sangat senang dan menghargai mereka. Jadi, kejujuran, keramahan, kedisiplinan itu merupakan dari contoh nilai sosial. Sedangkan norma sosial adalah suatu aturan atau pedoman atau patokan-patokan atau kaidah-kaidah yang berperilaku yang baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan hasil kesepakatan kita bersama sebagai pedoman berperilaku bagi individu maupun kelompok supaya tercipta suatu ketertiban sosial, dan bagi yang melanggarnya itu kena sanksi. Nah, marilah kita bahas dulu apa itu sosialisasi sosial. Hakikat dari sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai atau aturan atau norma dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Contohnya misalnya, dulu kita diajari oleh orang tua kita sebuah norma, sebuah nilai yang harus patuh kepada orang tua dengan misalnya berbicara pakai bahasa kromo, dan sekarang kita mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita. Selanjutnya, proses sosialisasi. Proses sosialisasi atau dikenal dengan proses pengambilan peran atau role taking itu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap preparation stage atau tahap persiapan. Pada tahap ini dimulai ketika anak berusia 0 sampai 5 tahun atau biasa disebut dengan balita. Pada tahap ini seorang anak balita itu masih sangat tergantung kepada keluarga. Dia belum bisa melakukan aktivitas secara sendiri. Dan pada tahap ini, anak sudah bisa melakukan peniruan walaupun tidak sempurna. Tahap yang kedua yaitu tahap play stage atau tahap bermain. Biasanya ini anak usia SD, ya, antara 6 sampai 12 tahun. Pada masa tahap ini, anak-anak sudah bisa memainkan peran yang dimainkan oleh orang dewasa. Misalnya, anak-anak sudah bisa bermain sekolah-sekolahan, bermain dokter-dokteran, dan sebagainya. Makanya pada tahap ini, orang tua harus melakukan pendampingan karena anak sudah bisa mulai menirukan hal-hal atau peran-peran yang dimainkan oleh orang dewasa.
Pada tahap berikutnya, yaitu tahap game stick atau tahap siap bertindak. Pada tahap ini, seorang anak sudah bisa menempatkan posisi pada orang lain dan kemampuannya dalam bermain, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang terorganisir. Biasanya pada tahap ini yaitu anak-anak usia SMP, SMA. Mereka sudah bisa siap bertindak dengan contohnya misalnya mengikuti organisasi-organisasi di mana di dalam organisasi itu ada peran-peran yang dijalankannya. Tahap yang terakhir yaitu tahap generalis order atau penerimaan norma kolektif. Pada tahap ini, individu sudah bisa menempatkan dirinya dimanapun dia berada. Berarti dia sudah bisa bersosialisasi dengan baik. Pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang agen-agen sosialisasi atau pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Siapa saja pihak-pihak tersebut? Yang pertama tentu saja adalah keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama dan utama. Kenapa? Karena pada keluarga anak-anak diajarkan hal-hal yang pokok atau yang mendasar, yaitu seperti moral, etika, agama, yang itu merupakan pondasi. Kemudian agen yang kedua yaitu agen teman sebaya atau sepermainan. Nah, hal-hal apa yang bisa kita ambil pada agen teman sebaya ini yaitu tentang pelajaran persahabatan, kasih sayang, rasa kesetiakawanan. Agen yang ketiga yaitu sekolah. Ya, tentu saja kita di sekolah itu diajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah media massa. Media massa merupakan agen sosialisasi di mana dengan adanya media massa kita dapat memperoleh informasi dengan begitu mudah. Selain ini tentu ada banyak lagi agen-agen sosialisasi yang bisa membantu seorang individu dalam proses belajar, misalnya organisasi, tempat kerja, dan sebagainya. Berikutnya adalah bentuk dari sosialisasi. Bentuk sosialisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu tahap awal seseorang untuk belajar, yaitu di dalam keluarga tentunya. Tadi sudah kami jelaskan bahwa keluarga mempunyai peran yang penting ya sebagai pendidik yang pertama dan utama. Kemudian sosialisasi sekunder yaitu seorang individu belajar di luar lingkungan keluarga seperti di sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan kerja. Tipe sosialisasi itu ada dua, yaitu sosialisasi formal, yaitu melalui lembaga-lembaga yang berwenang seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Sedangkan tipe sosialisasi informal itu terdapat di masyarakat, yaitu melalui pergaulan yang bersifat kekeluargaan seperti pergaulan sesama teman, sahabat, anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial di dalamnya. Nah, berikutnya adalah pola sosialisasi. Dalam sebuah keluarga, kita bisa menerapkan pola asuh terhadap anak-anak kita,
yaitu bisa dengan cara represif maupun dengan cara partisipatoris. Pola sosialisasi represif itu lebih menekankan kepada kepatuhan kepada anak. Orang tua di sini bersifat sentral. Komunikasi bersifat satu arah, nonverbal, dan berisi perintah. Sedangkan pada sosialisasi partisipatoris, yaitu hubungannya bersifat timbal balik. Kemudian pemberian imbalan ketika anak berperilaku baik. Hukuman bersifat simbolik. Nah, demikian materi dari sosialisasi. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pembentukan kepribadian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.